Nanti kalau ke Panjen bisa bawa. Oh, ya. Okay. Kalau mau Lego, mau apa, nah ini Bu Mariana bisa buat. Bu Mariana ini bisa batik loh. Kita punya temannya banyak loh. Bisa batik, bisa home industri, mau jamu masih jamu ya, tetap jamu ya. Iya Bu. Jamu instan. Jamunya. Jamu instannya juga oke. Mau paket mau apa nanti tinggal bayarnya gimana? Oke. Ibu. Oke, monggo bisa diawali hari ini, bisa dimulai Bu Sakti, Bu Prilly. Saya kembalikan ke beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya hari ini. Kita melanjutkan materi kemarin tentang klasifikasi makhluk hidup yang belum kita selesaikan. Coba kita review ulang kembali apa yang sudah kita pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, untuk materi klasifikasi makhluk hidup, yang harus kita pahami dulu adalah apa itu klasifikasi. Maksud dengan klasifikasi di sini adalah pengelompokan dari makhluk hidup yang ada di alam. Kenapa harus dikelompokkan? Ya, itu yang paling penting pertanyaannya. Sebenarnya sangat mudah sekali. Karena sangat banyaknya makhluk hidup, kalau kita tidak mengelompokkan berdasarkan sifat dan karakteristik yang dipunyai, maka kita akan kesulitan dalam mempelajarinya. Fungsi dari pengelompokan tersebut adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan proses pembelajaran. Karena setiap makhluk hidup yang hampir sama sifat dan karakteristiknya itu akan ada dalam satu kelompok atau satu kelas. Nah, lebih memahami jauh tentang klasifikasi makhluk hidup, yang perlu kita tekankan di sini, di alam ini, pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup didasarkan pada banyak hal. Yang paling penting tadi adalah ciri khusus dan karakteristiknya. Ada berapa banyak pengelompokan klasifikasi makhluk hidup di alam ini? Di sini ada 5 macam kelompok besar atau biasa disebut 5 kingdom besar. Dan 5 kingdom besar itu yang pertama tentang Monera, yang kedua Protista, yang ketiga fungi atau lebih sering kita kenal dengan nama jamur, dan yang keempat tumbuhan, yang kelima hewan. Untuk Monera, Protista, dan fungi ini sudah kita pelajari pada pertemuan ke-6 ya Bu Briling ya. Ke-6. Nah, kemudian kita lanjut ke tumbuhan, itu di pertemuan ke-7. Dan yang kemarin seharusnya hewan, tapi karena ada monitoring, maka materinya kita tukar dengan materi hari ini. Yang kemarin kita ke materi organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Sudah selesai untuk organisasi kehidupan makhluk hidup, kita lanjut sekarang ke klasifikasi makhluk hidup yang terakhir, yaitu tentang hewan. Ada banyak sekali hewan di alam ini ya Bu Prilly. Monggo slide berikutnya Bu. Nah, atau di sini hewan bisa kita sebut hewan, atau yang lebih pakai bahasa Inggris adalah animal atau animal. Nah, pengelompokan hewan didasarkan pada keberadaan ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang yang secara garis besar dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok hewan tidak memiliki ruas tulang belakang atau dikenal dengan nama avertebrata. Dan yang kedua, kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau golongan vertebrata. Nah, sekarang dari 2 kelompok besar ini, kelompok hewan
avertebrata dan kelompok hewan vertebrata itu nanti terbagi menjadi beberapa kelas. Nah, akan dijelaskan oleh Bu Prini, monggo Bu. Nah, sekarang animal yang tadi sudah sedikit diterangkan oleh Bu Septi, yaitu animal. Animal itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok hewan tidak memiliki ruas atau avertebrata dan hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau avertebrata. Nah, yang pertama kita akan mengenal tentang hewan tidak memiliki ruas tulang belakang atau avertebrata. Nah, avertebrata itu dibedakan atau dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah hewan sel 1 atau protozoa. Hewan ini hewan avertebrata itu memiliki ciri-ciri, yaitu hewan ini memiliki tubuh hanya satu sel karena tidak bisa memproduksi, maka hidupnya menumpang pada hewan hidup lainnya seperti parasit. Dia berarti hidupnya seperti parasit, menempel pada makhluk hidup lainnya. Kemudian ciri yang lain adalah hewan ini bergerak menggunakan kaki semu atau bulu cambak atau bulu getar. Berkembang biak dengan membelah diri atau yang bisa disebut tak kawin dan kondisi atau bisa disebut dengan kawin. Ya, itu yang pertama untuk pengelompokan hewan tidak memiliki ruas. Untuk yang kedua adalah hewan berongga. Ciri-cirinya yang pertama, berongga memiliki tangan untuk menangkap makanan atau alat peraba. Bentuk tubuhnya yaitu polip atau menempel atau medusa atau melayang-layang di air. Yang ketiga adalah hewan berpori. Hewan ini hidup di air, merupakan permukaan tubuhnya seluruhnya berpori-pori, memiliki rangka dan zat tanduk. Yang keempat adalah cacing. Cacing itu ciri-cirinya adalah tubuh cacing memiliki tubuh yang berbeda-beda berdasarkan bentuk tubuh cacing. Bentuk tubuh cacing dibedakan itu menjadi 3 kelompok, yaitu cacing pipih, ada yang namanya cacing pipih, ada cacing giling, dan ada yang namanya cacing gelang. Nah, cacing pipih itu contohnya adalah cacing hati atau bisa juga cacing pita. Kalau untuk cacing gili itu contohnya bisa cacing perut, cacing kremi, atau cacing tambang. Nah, yang untuk cacing gelang itu contohnya adalah cacing tanah yang bisa kita temukan pacet. Oke, terus yang kemudian yang kelima adalah hewan lunak. Ciri-cirinya adalah tubuh hewan ini lunak yang mengandung lendir terbungkus oleh mantel cangkang tersusun dari zat kapur. Hewan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah siput. Siput bisa sering kita lihat nih. Siput. Yang kedua adalah kerang, yang ketiga adalah cacing. Itu yang termasuk hewan lunak tidak memiliki ruas tulang belakang.
Yang keenam adalah hewan berbuku-buku. Berbuku-buku, ciri-cirinya tubuh hewan ini terdiri atas kepala, memiliki indera yang peka terhadap sentuhan panas, bau-bauan, matanya merupakan mata maju, terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam, disebut mata fase. Faset hewan ini dibedakan menjadi 4, yaitu serangga, laba-laba, udang, dan limpa. Kemudian yang ketujuh adalah kelompok yang ketujuh adalah hewan berkulit duri. Ciri-cirinya, ciri-ciri khususnya adalah tubuh hewan ini diselimuti dengan kulit duri. Terdapat lempeng dari zat kapur bergerak menggunakan kaki ambulakrat yang merupakan tabung dengan alat pengisap yang digunakan untuk melekat di dasar air. Alat pencernaannya yaitu mulut, usus, dan anus. Alat pernafasannya menggunakan insan. Jadi kalau insan berarti dia hidup di air. Insan yang mempunyai daya generasi yaitu kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang terputus, yaitu perkembangbiakan secara kawin, perkembangannya secara kawin. Sistem sarafnya menyebar ke seluruh tubuh, contohnya bintang laut, itu kan berduri kan, terus kemudian teripang atau bisa landak duri. Nah itu adalah kelompok dari hewan tidak memiliki ruas tulang belakang. Ada 7 kelompok. Ada yang pertama tadi hewan bersel 1, yang kedua adalah berongga, yang ketiga adalah berpori-pori, yang keempat adalah cacing, yang kelima adalah hewan lunak, yang keenam adalah bisa hewan berbuku-buku, yang ketujuh adalah hewan berkulit duri. Nah, untuk avertebrata atau hewan tidak memiliki ruas tulang, bisa contohnya itu bisa seperti siput, kerang, cumi-cumi, serangga, laba-laba, udang, limpa, dan lain-lainnya. Tapi itu nanti tergolong di beberapa hewan yang disebutkan. Ya, ini kan ada 7 kelompok. Oke, itu saja untuk avertebrata. Apa ada yang mau ditanyakan? Untuk avertebrata atau hewan tidak memiliki ruas tulang belakang itu dibedakan menjadi 7. Ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Nah, kelompok hewan yang memiliki tulang belakang bisa disampaikan oleh untuk Bu Septi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Brede bahwa 2 kelompok besar pada kerajaan animalia atau hewan terbagi menjadi 2, yaitu kelompok vertebrata dan kelompok avertebrata didasarkan pada belakang atau tidak. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas tentang kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau yang lebih dikenal dengan vertebrata. Jadi sekarang kalau jenengan
ada tulisan vertebrata, ini sudah tidak asing lagi. Vertebrata itu adalah kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Nah, kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau vertebrata terbagi menjadi 5 kelompok lagi. Apa sajakah itu? Ada masuk golongan Pisces atau yang biasa disebut ikan, ada yang masuk kelompok golongan amfibi atau biasanya amfibi ya, seperti katak itu. Kemudian ada yang masuk golongan reptil, terus kemudian ada yang masuk golongan burung, dan ada yang masuk golongan mamalia. Saya ulas sebentar. Untuk vertebrata ada 5 kelompok besar, dimulai dari ikan, amfibi, reptil, burung atau aves, dan mamalia atau hewan menyusui. Kita bahas pertama tentang ikan atau Pisces. Ciri-ciri yang bisa kita amati untuk ikan itu yang utama air, bernafas menggunakan insang, dan termasuk golongan berdarah dingin atau oikolotem. Karena mengapa termasuk golongan berdarah dingin? Karena suhu tubuhnya disesuaikan dengan lingkungannya. Itu yang paling penting. Cara perkembangbiakan yang sering kita temui di ikan adalah bertelur yang proses pembuahannya di luar tubuh. Itu yang paling penting. Sehingga disebut dengan yang namanya pembuahan eksternal. Nah, yang paling masuk golongan ikan atau Pisces di sini yaitu ikan lele, ikan patin, ikan mujair, ikan tongkol, ikan salem, dan ikan gurami. Saya ulang kembali pembahasan kita untuk kelompok pertama tentang vertebrata, yaitu kelompok ikan. Cara hidupnya di air, bernafas menggunakan insang. Termasuk artinya apa sih berdarah dingin itu? Suhu tubuhnya disesuaikan dengan lingkungan. Cara berkembang biak yaitu dengan cara bertelur yang merupakan sifat dasar pembuahannya terjadi di luar tubuh. Sehingga dia disebut dengan pembuahan eksternal. Contohnya sangat mudah sekali. Kita dapat melihat dengan langsung, yaitu ikan lele, ikan patin, ikan mujair, ikan tongkol, ikan salem, dan ikan gurami. Sudah dipahami ya untuk kelompok ikan? Saya minta partisipasi dari Mas Bagus Ahmad. Dengar suara saya? Ya, Bu. Mas Bagus, dengar suara saya? Mohon maaf ada selingan sedikit ya, supaya kita tidak kaku pertemuan hari ini. Untuk Mas Bagus, saya mohon kelompok ikan jenengan baca lagi. Bisa ya? Untuk ikan Pak dibaca lagi. Ayo, perhatian. Selagi gurunya membicarakan materi, untuk yang lainnya yang tidak, maksud saya tidak ada susun pertanyaan atau apa, di-unmute dulu. Jadi suara-suara yang di luar seperti tadi tidak terjadi lagi. Ya? Bisa dimengerti? Iya, Bu. Oke deh. Lanjut. Monggo, Bu. Tadi saya minta Mas Bagus ya, mohon dibaca lagi ciri-ciri yang bisa
kelompok ikan. Mas Bagus, monggo. Mas Bagus, silakan dibaca kembali, paham? Dibaca kembali. Di situ ada slide tentang ikan, sampean baca kembali. Kurang paham, Bu. Tugas sampean adalah membaca kembali. Slide di sampean kelihatan apa mboten? Sedikit, Bu. Gede sedikit. Bisa dibaca. Tulisannya bisa dibaca. Yang Bu Septi baca jelaskan tadi terlihat enggak di sampean? Sedikit. Sedikit. Kalau baca Ya. slide-nya bisa. Ada yang bisa membaca untuk ikan? Bisa membantu Mas Bagus? Saya, Bu. Oke, monggo. Dengan siapa ini? Bu Yani. Oke, Mbak Bu Riani, monggo dibaca khusus untuk ikan saja. Ikan atau Pisces, ikan hidup di air bernafas menggunakan insang. Ikan termasuk hewan berdarah dingin, yaitu lanjut. suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan berkembangbiakan dengan cara bertelur yang dibuahi di luar tubuh atau disebut dengan pembuahan eksternal. Contohnya ikan lele, ikan patin, ikan mujair, ikan tongkol, ikan salem, dan ikan gurami. Oke, itu ya yang saya maksud ya. Setelah saya sedikit mengulas, nanti jenengan saya kasih kesempatan untuk membaca kembali materi yang kita hadirkan hari ini. Nah, tadi sudah kelompok pertama yaitu tentang ikan sama Bu Riani juga sudah dibaca kembali. Sekarang kita beralih ke kelompok kedua yaitu amfibi. Ya. Amfibi, yang dimaksud dengan amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu air dan di darat. Sehingga alat pernafasannya juga dua. Di sini dijelaskan ada insang dan ada paru-paru. Kenapa dua alat pernafasannya? Karena tempat hidupnya ada di dua tempat, di air dan di darat. Pada saat hewan amfibi berada di air, maka dia menggunakan alat pernafasan yang namanya insang. Tetapi pada saat dia ada di darat, menggunakan alat pernafasan dengan paru-paru. Makanya ada dua ya. Kemudian seperti pada ikan, hewan amfibi juga termasuk hewan berdarah dingin. Apa itu yang dimaksud hewan berdarah dingin? Yaitu suhu tubuhnya disesuaikan dengan lingkungan. Nah, contohnya apa yang termasuk golongan amfibi? Di sini ada katak hijau, katak pohon, dan salaman. Ya benar ya? Salamander maksudnya, okay? Itu untuk golongan amfibi. Ada yang bisa membaca kembali untuk kelompok amfibi? Monggo, saya kasih kesempatan. Siapa? Ya, Bu, saya Dengan siapa ini? Bu Yuni. Oke, monggo Bu Yuni. Amfibi untuk amfibia hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat, sehingga alat pernafasannya juga amfibi juga termasuk hewan berdarah dingin atau poikiloterm, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Contoh katak hijau, katak pohon, dan salamander.
Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Oke, nanti setelah Sama-sama. amfibi, sekarang kita pindah ke golongan reptil atau dikenal dengan nama reptilia. Apa sih ciri-ciri dari kelompok hewan reptil? Di sini dijelaskan untuk kelompok hewan reptil yang ciri khas yang dimiliki adalah hewan ini kulitnya keras, kering, dan bersisik. Contohnya ular. Tapi ada sifat khusus pada ular yang sangat menonjol. Ternyata sisiknya mengelupas saat ganti kulit. Reptil ini juga termasuk hewan berdarah dingin, ya. Tadi sudah sangat jelas, hewan berdarah dingin itu yang bagaimana sih? Hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, perkembangbiakannya untuk reptil dengan cara bertelur dan dibuahi di dalam tubuh betina, sehingga disebut dengan pembuahan internal. Beda dengan ikan tadi loh ya, dengan pembuahan eksternal, tapi untuk reptil ini adalah pembuahan di dalam, sehingga disebut sebagai pembuahan internal. Golongan hewan reptil ini apa saja? Di sini ada 3 macam contoh, kadal, ular, dan buaya. Itu yang paling penting. Ada yang bisa membaca kembali untuk golongan reptil? Siapa, monggo? Ya, Bu. Ya. Oke, monggo Bu Mariana ya. Silakan Bu. Oke. Di sini reptil atau reptilia, hewan ini berkulit keras, kering, dan bersisik. Pada ular sisiknya mengelupas saat ganti kulit. Reptil juga berdarah dingin ataupun tubuhnya bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Perkembangbiakannya dengan bertelur yang dibuahi di dalam tubuh betina atau disebut dengan pembuahan internal. Contohnya kadal, ular, dan buaya. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk Bu. Terima kasih untuk partisipasinya untuk menerangkan ikan, amfibi, dan reptil. Saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu adalah burung dan hewan menyusui. Hewan atau aves adalah ciri khususnya adalah hewan ini diselimuti dengan bulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuhnya. Tulangnya berongga sehingga ringan untuk berterbang. Burung cirinya yang kedua adalah burung termasuk berdarah panas. Kalau yang tadi yang tiga kelompok tadi adalah berdarah dingin atau bisa Menyesuaikan, berdarah dingin disebut apa? bisa menyesuaikan tempat, Bu, lingkungan. Yang untuk berdarah dingin atau bisa disebut apa? Yang menyesuaikan dengan lingkungan atau bisa disebut poikiloterem. Poikiloterem adalah yang bisa menyesuaikan di lingkungannya ya. Bu Mariana benar. Untuk kalau sekarang yang burung adalah hewan panas atau homoiterim, yaitu suhu tubuhnya tetap tidak berbeda. Kalau tadi menyesuaikan dengan lingkungannya bisa panas atau dingin, kalau sekarang tubuhnya untuk aves atau burung itu suhu tubuhnya tetap berkembang biak dengan bertelur yang dibuahi di dalam tubuh betina atau bisa disebut internal. Pembuahan dengan internal, contohnya bisa dicontohkan adalah burung merpati, burung pipih, burung gereja, dan ada yang lainnya. Terus yang kelima adalah hewan menyusui atau mamalia, merupakan
Ciri khususnya adalah mempunyai kelenjar susu, berkembang biak dengan melahirkan, bernafas dengan paru-paru. Maaf, ini kurang. Yang benar adalah paru-paru. Hewan menyusui berdarah panas, yaitu suhu tubuhnya adalah tetap. Jadi untuk hewan yang memiliki ruas tulang belakang, yang kedua kelompok adalah hewan berdarah dingin. Kalau yang kedua, yang buruk menyusui adalah berdarah panas, yaitu suhunya tetap. Terus kemudian hewan ini ada yang hidup di darat seperti tikus, marmut, tupai, dan lain-lainnya. Dan juga hewannya juga ada di air. Contohnya lumba-lumba dan untuk hewan air cuma ada dua untuk mamalia, yaitu lumba-lumba dan mamalia paus, karena mereka adalah menyusui atau mamalia, atau bisa disebut hewan yang melahirkan, bukan bertelur tapi melahirkan. Itu untuk yang ini adalah kelompok-kelompok dari hewan yang memiliki tulang ruas belakang, yaitu ada 5: ikan, amfibi, reptil, burung, dan hewan menyusui. Nah, untuk selanjutnya, ini ada sedikit pertanyaan untuk jenengan, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Kelompokkan gambar-gambar di bawah ini dalam kelompok avertebrata dan vertebrata yang tidak memiliki ruas belakang dan memiliki ruas belakang. Kelompokkan. Nah, ini ada yang nomor pertama adalah bintang laut, yang kedua ini katak, yang ketiga adalah siput, yang keempat, yang kelima adalah kadal, yang keenam itu adalah laba-laba. Nah, kelompokkan dalam kelompok yang memiliki ruas belakang dan yang memiliki ruas belakang dan tidak memiliki ruas belakang. Saya beri waktu 5 menit. 5 menit, nanti saya panggil satu persatu untuk memberikan jawabannya masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, saya beri waktu, monggo silakan.
Bu. Loh, Bu, saya sudah selesai. Ya Bu, mari. Ini monggo untuk bisa di presentasikan hasilnya. Monggo untuk Bu Ya, Bu, Mariana. di sini yang pertama yaitu kelompok vertebrata atau yang memiliki tulang ruas belakang. Yang pertama yaitu katak, yang kedua gurame, yang ketiga kadal. Terus berikutnya avertebrata atau yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Yang pertama siput, yang kedua laba-laba. Terima kasih, Bu. Sami-sami saya simpan dulu nggih untuk jawabannya Bu Mariana. Untuk yang lain apa sudah selesai? Apa, Bu? Vertebrata atau memiliki tulang belakang. Nomor 1 katak, ikan, kadal, dan laba-laba. Dan vertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Moki. Bintang laut, siput. Kok laba-laba. Bintang laut, siput. Ya, Terima kasih sudah. untuk Bu Yunarti. Saya Ya. simpan dulu untuk jawabannya. Yang lain apa sudah selesai? Yang lain? Eko? Belum, Bu. Biar saya Dengan belum. siapa? Oh, itu. Oh, nggih, mboten napa. Mas Raihan, apa sudah selesai? Raihan, sudah selesai? Halo, Bu. Nggih. Ya, Bu, Dengan tadi ada siapa? yang belum saya sebutkan yang bintang laut termasuk avertebrata. Nggih, Bu, benar. Untuk bintang laut adalah avertebrata. Untuk yang lainnya? Untuk Bagus, Mas Bagus, apa sudah selesai? Belum, Bu, Mas sampun. Ferry, nama? Kula sampun. Pak. Dengan siapa? Mas Faizal. Faizal, ya Faizal, monggo. Vertebrata, 1 bintang laut, 2 siput, 3 laba-laba. Vertebrata, 1 katak, 2 ikan mujair, 3 kadal. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Faiz. Saya simpan dulu. Untuk yang lainnya lagi. Mas Ferry, sampun. Mas Bagus, sampun. Ini yang mempunyai tulang belakang, Bu. Yang mana? Avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang. Oh iya, sudah, Bu. Nih.
Dengan siapa? Mas Ferry ya? Iya, Bu. Nggih, monggo. Yang memiliki tulang belakang. 1 katak, 2 ikan, 3 kadal. Yang tidak memiliki tulang belakang adalah bintang laut, siput, dan laba-laba. Terima kasih untuk jawabannya Mas Ferry. Saya simpan dulu untuk yang lainnya. Apa sudah selesai? Mas Eko, sampun. Saya, Bu. Oh, Mas Fandis, monggo. Ya. Fandis nggih? Nggih, Bu. Nggih, monggo. Jawabannya? Vertebrata. Ikan, katak, kadal. Nggih. Vertebrata. Untuk apa? Bintang laut, siput, laba-laba. Terima kasih untuk jawabannya. Saya simpan dulu nggih, Mas. Tadi apa? Fandis nggih. Untuk yang lainnya? Yang belum? Saya, Bu. Sinten? Zakaria. Mas Zakaria, Bu. Ya. Nggih. Monggo. Untuk apa? Hewan yang memiliki tulang. Yang pertama katak, kedua siput, mujair. Terus yang tidak memiliki tulang belakang, bintang laut, kadal, dan laba-laba. Saya simpan dulu jawabannya. Terima kasih untuk Mas Zakaria sudah menjawab kelompok-kelompoknya, kelompok hewannya. Untuk yang lainnya, Mas Eko, Bu. Eko. Mas Eko, mana ini suaranya? Halo Mas Eko, dengar suara saya? Halo. Bintang laut. Dengar suara saya? Katak. Katak? Oh, Bu. Yang tidak memiliki tulang ruas belakang apa saja? Tulang apa? Ikan. Apa jenenge? Keong. Siput. Itu belakang. Kadal, bintang laut, laba-laba. Untuk aver, apa Mas Eko? Vertebrata yang tidak memiliki tulang belakang, apa saja? Ya sudah, untuk Jepun, untuk Mas Eko-nya mungkin sinyalnya kurang, soalnya dari sini nyendat-nyendat suaranya. Untuk yang lainnya, saya Bu. Mbak Ida. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Hewan yang masuk dalam kelompok Avertebrata adalah nomor 3 itu loh Bu, apa itu 02? Nomor 3 itu siput. Oh ya, siput termasuk Avertebrata. Dan kelompok hewan yang termasuk vertebrata yaitu nomor 6 laba-laba, nomor 5 kadal, dan nomor 4 ikan mujair.
Dan nomor 2 kata. Oke. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Kembali. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lainnya, apa sudah menjawab semuanya? Mas Bagus, mana suaranya? Belum, Bu. Mas Bagus Ahmad, Masih belum. sudah selesai? Saya Bu, Oh, dengan siapa? Bu Yani. Bu? Bu Yani, monggo. Hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau vertebrata yaitu ikan, katak, kadal. Hewan yang tidak memiliki ruas belakang atau avertebrata, bintang laut, siput, laba-laba. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Saya simpan dulu, nggih. Monggo yang lainnya, Mas Bagus, apa sudah selesai? Ferry, sudah apa belum tadi? Ferry, Sudah, Bu. menerangkan? Oh, sudah. Sudah. Oke, Mas Bagus sama Eko tadi. Mbak Nuka, dengar suara saya? Nuka Firdaus, ya? Apa sampun mengikuti dari awal? Tidak, Bu. Oh. Nggih. Dari beberapa partisipasi jenengan untuk slide ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Prilly bahwa jenengan harus mengamati 6 gambar yang kami sediakan, kemudian mengelompokkan gambar-gambar tersebut dalam kelompok hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang dan hewan vertebrata atau bertulang belakang. Nah, yang pertama ini adalah gambar bintang laut, kedua katak, ketiga siput, 4 ikan, 5 kadal, dan 6 laba-laba. Yang masuk golongan avertebrata jelas sekali. Nomor 1 bintang laut, nomor 3 siput, dan nomor 4 ini ya kadal. Nah, sebagian besar jawaban yang jenengan presentasikan kami luar biasa. Ternyata jenengan sudah bisa menganalisis hewan-hewan yang masuk kelompok vertebrata dan vertebrata. Terima kasih partisipasinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Monggo, Bu. Di slide ini tugas jenengan ada 3, yaitu yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan avertebrata dan vertebrata. Kemudian yang kedua, jenengan saya minta menyebutkan kelompok hewan yang termasuk golongan avertebrata. Ketiga, jenengan juga kami minta untuk menyebutkan hewan yang termasuk golongan vertebrata. Sudah paham apa yang harus dikerjakan? Sudah paham Bapak Iya, Ibu? Bu. Apa yang harus Terima kasih. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kemudian nanti beberapa dari jenengan presentasi hasil yang kami berikan. Oke, saya tunggu. Selamat bekerja.
Saya, Bu. Iya, dengan siapa ini? Pandis. Pandis, monggo Mas Pandis, kita dengar hasilnya. Nomor 1. Hewan Ya. vertebrata tidak vertebrata tidak bertulang belakang, vertebrata bertulang belakang. Oke, berikutnya. Nomor 2. Siput, laba-laba, bintang laut. Yang kita maksud tadi yang bukan itu, bukan gambar tadi Mas Pandis. Slide sebelum gambar tadi yang yang tadi dijelaskan Bu Brili sama Bu Septi. Coba dicari-cari tadi nyadat apa boten atau slide-nya Bu Brili diulas kembali. Ulang kembali. Sudah, Bu, saya. Oke, monggo Bu Yani dipresentasikan hasilnya. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan vertebrata. Ya. Vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Vertebrata adalah hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Nomor 2, sebutkan kelompok hewan yang termasuk golongan vertebrata. Bintang laut, Ya. siput, laba-laba. Yang ketiga, sebutkan kelompok hewan yang termasuk golongan vertebrata. Ikan, katak, kadal. Dabu. Oke, saya koreksi jawabannya. Untuk pengertian vertebrata dan vertebrata saya kira sudah memahami, tapi yang nomor 2 dan nomor 3 untuk kelompok hewan ini bukan yang hasil jenengan amati di slide tadi, gambar-gambar tadi bukan. Yang kita maksud di sini adalah kelompok umum. Contohnya nggih, saya ambil kalau vertebrata itu ada mamalia, aves, reptil, pisces, dan amfibi. Dan untuk vertebrata coba aja dengan jari, ya. Terima kasih sebelumnya. Kelompok-kelompok besarnya sudah dipahami?
Halo Bu, saya sudah Bu. Siapa? Dengan siapa ini? Halo Bu, Iya, dengan siapa? Ibu Mariana. Oke, monggo Bu Mariana, Ibu silakan Mariana Bu. Oke, Bu Mariana, silakan dipresentasi hasilnya. Dengan Ibu Mariana Bu. Oke, Bu Mariana, monggo dipresentasikan jawabannya. Monggo Bu Mariana. Ya. A vertebrata dan vertebrata. Ya. Jawabannya vertebrata adalah hewan yang memiliki ruas tulang. Halo Bu, saya sudah nggak dengar Bu? Apa? Suara jenengan terdengar dari kami? Kami dengar Halo, suaranya Bu. Bu Mariana. Oke? Apa Bu? Halo Bu. Iya, Bu Mariana, kita dengar. Apa? Hilang? Ya. Monggo yang lain. Lobu sampun. Oke, saya dengar. Nomor 1, Avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Nomor 2, hewan bersel 1, hewan berongga, hewan berpori, cacing, hewan lunak, hewan berbuku-buku, hewan berkulit duri. 3, Ya, berikutnya. amfibi, reptil, burung. Oke, terima kasih hasilnya. Udah bagus. Yang lain saya tunggu partisipasinya. Saya Bu. Saya Bu. Dengan siapa ini? Ida Rara Bu. Mangga Mbak Ida Rara. Yang nomor 1, Avertebrata adalah kelompok hewan Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Ya, nomor 2, pertanyaan kedua. Avertebrata, contoh hewannya adalah hewan lunak, hewan berbuku-buku, hewan berkulit duri, hewan berongga, hewan berpori. Ya. Dan contoh hewan vertebrata adalah hewan menyusui, reptil, amfibi, ikan, dan burung. Oke, terima kasih Terima kasih. partisipasinya. Oke, Sama-sama, Bu. monggo. Ya. Assalamualaikum. Saya sudah Bu. Ya. Siapa lagi yang mau presentasi? Tadi ada yang mau Saya. dengan Mas Ferry. Oke. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Avertebrata. Avertebrata adalah
Dan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Dan kelompok hewan yang termasuk golongan vertebrata. Vertebrata, hewan bersel 1, hewan beronggang, hewan berpori, dan cacing. Hewan yang termasuk golongan Maaf, untuk yang lainnya kalau jawab tolong dibutuh ya. Vertebrata adalah Mas Rehan, tolong dibutuh ya suaranya. Mas Rehan, itu suaranya. Monggo Mas Ferry, lanjut. hewan. Sebutkan kelompok hewan yang termasuk golongan vertebrata. Oke, apa aja? Ikan, amfibi, dan reptil. Oke, sudah aja. Yang lainnya ada? Sudah. Saya, Bu. Dan pun Bang terima kasih untuk Mas Ferry. Untuk yang satunya tadi siapa? Saya, Bu. Oke, Mas Bagus. Monggo. Silakan Mas Bagus. Saya, Bu. Siapa? Monggo namanya disebutkan. Mas Zakaria, Bu. Oke, monggo Mas Zakaria, nomor 1 nomor. Jelaskan apa yang dimaksud dengan vertebrata dan vertebrata. Vertebrata, kelompok hewan tidak memiliki ruas tulang belakang. Vertebrata, kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Yang nomor 2, sebutkan kelompok hewan yang termasuk golongan vertebrata. Hewan bersel 1, hewan berongga, hewan berpori, cacing, hewan lunak, hewan berbuku-buku, hewan berkulit duri. Nomor 3, sebutkan kelompok hewan yang termasuk golongan vertebrata. Ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia. Terima kasih Sudah, untuk Bu. jawabannya Mas Zakaria. Matur nuwun. Baik ya, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini tentang bahasan kita berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup yang ada 5, kita ambil kesimpulan yaitu Monera, Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan dengan macam-macam itu. Nanti silakan dipelajari lagi di rumah. Dan karena ini pertemuan ke-9, sementara pertemuan kita nanti sampai pertemuan ke-10 ya Bu Briling ya, diakhiri besok. Harapan kami untuk besok kita lakukan evaluasi sampai dengan pertemuan 9 yang mana materinya sudah ada di jenengan semuanya yang sudah dikirim melalui grup WhatsApp di kelompok pembelajaran ini, mulai dari apa kemarin? Ekosistem, udara, air, tanah. Kemudian kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus kemudian tentang klasifikasi makhluk hidup, dan yang terakhir tentang organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Saya mohon jenengan mempersiapkan diri, mempelajari materi-materi yang kita berikan, karena besok adalah evaluasi pemahaman jenengan terhadap materi yang kita berikan selama 9 pertemuan. Ya, silakan itu dipelajari. Ya. Untuk hari ini kita cukupkan di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat kehidupan kita selanjutnya dan bermanfaat bagi semuanya. Semoga sehat selalu, tambah ilmu, jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar, belajar dimanapun, tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu dan tempat.
Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Monggo. Halo, halo. Waalaikumsalam. Ya, dari G. Masih ada yang ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Bagus, bagus. Lapor, Gus. Monggo Gus. kalau mau berinteraksi dengan teman-temannya, saya kasih waktu. Oh, siap, Bu. Gus, bagus. Ini nyelam. Oh, asik nih. Dua dong ini. Iya, Bre. Kaget aku. Bagus, pokoknya tentang bagus. Meni, anu ibu tatap muka ibu. Kangen itu aku. Besok tatap muka, Bu. Tabrakan aja lorong. Wingi kan pencolotan Gus yo, merono gempa ngono. Kapan? Wingi ana gempa ngono. Kita kuruni. Kak kroso. Oh, tapi pikir kon pencolotan ning merono gempa. Katene ngomong kayak. Turu. Ayo foto dulu sebelum iku. Ayo Eko, reuninya nanti Eko. bisa di grup. Bagus. Bagus. Fandis reuninya nanti ya. Kita foto session foto dulu. Wis ngatur. Tuh monggo. Bagus. Angel Eko. tuturane angel. Yuk. Wes, Bu. Ready? Sudah, Bu. Yuk. Sudah, Bu. Monggo. Wes, foto. Screenshot. Ini dari kali. Sudah, Bu. Ready? Sudah, Bu. Sudah Pak Sarya? Bentar, Bu. Kula dereng, Bu. Ayo Mbak Ida Rara. Muncul, Bu. Kula rembes soalnya tak macam. Eko. Pandis, muncul. Halo. Ayo nu ke Firdaus. Eko koyo di rupane Eko. Eko. Apa, Pak? Pandis, Pak Is, monggo. Satu. Oh iya, Bu. Bu. Cek. 1, 2, 3. Pandis. Pandis, man. Sudah, Bu. Faiz. Merahku, Pak. Faiz. Ini Faiz huruf Macan. Eko peteng, Eko. Pandis. Ya sudah. Pandis, huruf muncul. Ayo Pandis. Ini Pandis saya kabeh koncone itu. Iya, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Pandis. Dis. 1, 2, Ready. Gaya bebas, mari ini. Tak simpen nih. Mbak kayak bebas parah. Pak. Sudah, Pak. Waduh, Bapak Sariali. Ya, kayak bebas. Satu, kayak bebas. Kayak bebas. Bebas. Yuk. Salam literasinya apa? Ini ya, Pak? Ini ya, apa?
Ayo, 1, 2. Gini Pak, gini. Nah. Oke, sudah. Sampai ketemu besok kita pertemuan terakhir. Kita ada tes mulai minggu pelajaran pertama hingga terakhir. Ini untuk materi besok. Tesnya ujian tengah semester untuk mapel IPA. Ya. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat belajar untuk besok kita tes pertemuan terakhir besok. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Gus, bagus. Gus. Reuni. Ngopi, Gus. Ngopi. Rokok ini. Ayo mabar Mobile Legend. Mobile Legend. Yo. Kok nak ono awakmu. Mobile Legend, Bu. Ya, Mobile Legend sih, Mobile Legend. Moga Bu Yani bisa meninggalkan atau apa? Free Fire. Aduh. Free Fire. Aduh. Aku arek tempe gosong itu. Cek. Kangen, kalian sudah kangen apa? Bagus. Apa? Ayo mabar. Mabar apa? ML lah. Ayo. Mari wis. Mari yo wis.